Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika Xiaolin dan juga Yanfei berada di rumah Qimei, tiba-tiba ada suara terdengar dari luar. "Qimei, apakah kamu ada di dalam sana? Aku mengirimkan sesuatu yang enak untukmu," ucap dari suara itu. Qimei pun lalu melirik ke arah Xiaolin dengan sangat tajam. Lalu dia pun berjalan menuju pintu. Tetapi Xiaolin dan Yanfei tahu suara siapa itu. Ekspresi mereka berdua pun langsung menegang, karena mereka tahu bahwa suara itu adalah suara Yujiaki. "Apakah yang di luar sana adalah Yujiaki?" tanya dari Yanfei. "Ya, dia dan Nona Qimei bersahabat sudah sangat lama dan baik," ucap dari Suwei. Xiaolin pun langsung jatuh dari kursi setelah mendengar itu dan dia terlihat sangat putus asa. "Mengapa dunia ini terlalu sempit bagiku?" ucap dari Xiaolin. "Sekarang apa yang harus kita lakukan?" tanya dari Yanfei. Pada saat ini, dua orang di luar halaman sedang bercengkrama dan Xiaolin pun benar-benar sudah tidak berdaya sekarang. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa mengalahkan mereka berdua dan aku juga tidak bisa lari dari sini. Aku hanya bisa menunggu kematian saja, ucap dari Xiaolin saat melihat mereka berdua. Qimei dan juga Yujiaki sudah masuk ke dalam rumah dan Yujiaki lalu melihat Xiaolin sekilas. Dan dia pun langsung menjadi marah. "Hei bocah tengik, kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya dari Yujiaki. "Yujiaki, apakah kamu kenal dengan dia?" tanya dari Qimei. "Ya, aku beberapa kali berurusan dengan dia. Tetapi bagaimana dia bisa muncul di sini?" tanya dari Yujiaki. "Sebenarnya tadi dia terluka sangat parah dan hampir mati. Dan sebelum Qimei sempat menyelesaikan ucapannya, Xiaolin tiba-tiba melompat seperti orang gila. "Sudahlah, jangan banyak bertanya lagi. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Nalan. Saat ini aku sedang terluka parah. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Jangan khawatir dengan reputasi keluarga Nalan. Apalagi khawatir aku akan melawanmu. Aku tidak bisa apa-apa sekarang," jawab dari Xiaolin. "Melawan? Tanpa kamu bisa berbicara pun aku sudah tahu bahwa kamu tidak bisa melawanku," ucap dari Yujiaki. "Hei, jika aku bisa melawanmu, kamu pasti akan terbaring di tanah lagi," jawab dari Xiaolin kembali. Terakhir kali Xiaolin membuat Yujiaki terbaring di tanah dan melakukan banyak hal buruk kepadanya. Ini benar-benar terlalu menjengkelkan bagi Yujiaki. Kemudian Yujiaki pun langsung menampar wajah Xiaolin. "Pak! Apa kamu bilang? Yang kamu lakukan selama ini hanyalah menipuku saja," ucap dari Yujiaki. Setelah ditampar, Xiaolin hanya memegangi pipinya. "Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, aku tidak membunuhmu saat kamu tidak berdaya, bukan? Dan sekarang kamu bisa membunuhku dengan mudah. Aku pantas mendapatkannya kali ini," ucap dari Xiaolin. Kata-kata ini benar-benar penuh makna, karena ini membuat Yujiaki tidak tega untuk membunuhnya. "Tunggu dulu, Yujiaki. Jadi kamu benar-benar bisa dikalahkan olehnya?" tanya dari Qimei. Yujiaki pun tampak sedih, tetapi tidak bisa membantahnya. Ini benar-benar merupakan aib baginya. "Nona Qimei, biarkan saja dia membunuhku. Meskipun aku dibunuh olehnya di rumahmu ini, aku juga tahu bahwa kamu tidak akan peduli apakah aku akan mati atau hidup di sini. Dan aku tidak akan menyalahkanmu," ucap dari Xiaolin. Yujiaki pun bergetar karena sangat marah kali ini. "Apakah kamu pikir aku tidak berani untuk membunuhmu di sini?" ucap dari Yujiaki. "Tentu saja kamu berani untuk membunuhku. Kamu adalah Yujiaki yang tidak kenal dengan takut. Apalagi aku tidak punya kekuatan untuk melawanmu sekarang," jawab dari Xiaolin. Yujiaki akhirnya kehilangan kendali saat emosinya meluap. Dan ketika dia mengangkat tangannya, dia mengarahkan pedangnya ke arah Xiaolin.
Yan Fei yang melihat itu, dia tidak menyangka bahwa Yujiaki akan membuat gerakan yang tiba-tiba seperti itu. Dan tentu saja dia tidak bisa menghentikannya. Tapi tepat ketika pedang Yujiaki hendak mengenai Xiaolin, sosok Kimei tiba-tiba muncul di depan Xiaolin. Ketika Yujiaki melihatnya, dia pun segera menghentikan serangannya. "Kimei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membantunya?" tanya dari Yujiaki. "Yujiaki, kamu kan sudah tahu aturan di tempat ini. Kamu tidak boleh membunuh orang lain di sini," ucap dari Kimei. "Nanti aku akan meminta maaf kepadamu setelah aku membunuhnya," jawab dari Yujiaki. Yujiaki masih melanjutkan serangannya. Dia mencoba untuk menerobos pertahanan Kimei. Tetapi kemanapun Yujiaki bergerak, Nona Kimei ini selalu mengikutinya dan jadi dia tidak bisa mendekati Xiaolin. Semakin dia melawan Yujiaki, semakin Yujiaki ingin membunuh Xiaolin karena dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghentikannya. Tiba-tiba Yujiaki tampak sedikit cemas dan mengarahkan serangannya kepada Kimei. "Yujiaki, jika kamu menyerangku, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam kepadamu," ucap dari Kimei. "Seperti yang kamu tahu, siapapun tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Gunakan saja senjata tersembunyi dari keluarga Nalanmu itu kepada aku sekarang," ucap dari Yujiaki. "Sudahlah, sudah, jangan berkelahi di sini," ucap dari Suwei. Dia langsung bergerak untuk menghentikan mereka berdua dan tinjunya yang kuat pun langsung menghantam ke arah Yujiaki. Bek, buar. Yujiaki pun sedikit terpental mundur karena terkena pukulan ini. "Suwei, kamu sudah berani menyerangku," ucap dari Yujiaki. Xiaolin yang sedang duduk di atas ranjang menyaksikan pertarungan itu dan menganggap itu sebagai adegan yang lucu. Meski berkarakter feminim, Suwei tidak lemah saat menyerang. Bahkan Xiaolin pun merasa ngeri saat melihat pukulan dari Suwei. Setelah dipaksa mundur, Yujiaki pun semakin menjadi marah, menatap ke arah Suwei dan juga Kimei. "Apalagi yang kalian tunggu? Kalian berdua ayo serang aku bersama-sama," ucap dari Yujiaki. "Selama Nona Yujiaki tidak menyerang Nona Kimei, aku tentu tidak akan berani untuk menyerangmu," jawab dari Suwei. Ternyata keturunan keluarga Su hanyalah seorang pengecut ya. "Sungguh memalukan bahwa darah bangsawan yang kuat itu telah diturunkan kepadamu," ucap dari Yujiaki. Yujiaki benar-benar akan membunuh Xiaolin, tetapi Kimei dan juga Suwei berusaha keras untuk menghentikan Yujiaki. Seluruh tubuh Yujiaki pun bergetar dan Kimei masih berusaha untuk membujuknya. "Yujiaki, pembunuhan tidak diperbolehkan di tempat ini. Tenanglah, semuanya masih bisa kita diskusikan," ucap dari Kimei. Kalimat ini sama sekali tidak berpengaruh kepada Yujiaki. Dia memang sudah terlahir sebagai orang yang mudah marah. Saat ini dia lalu memandang ke arah Xiaolin yang sedang dibela oleh kedua orang tersebut. Terlihat dari matanya bahwa dia benar-benar ingin menebas leher Xiaolin dengan pedangnya. "Kenapa kamu hanya melihatku saja? Ternyata Yujiaki yang terkenal itu bisa juga ya ditahan oleh orang lain seperti itu," ucap dari Xiaolin. Kalimat itu tentu saja sangatlah provokatif. Tetapi Yujiaki tiba-tiba malah tersenyum. "Kamu ingin melihatku bertarung dengan mereka? Dan kemudian kamu akan merasa gembira bukan? Setelah itu, ini adalah permainanmu. Aku tidak akan jatuh lagi dalam permainanmu yang konyol itu," ucap dari Yujiaki. "Bilang saja kalau kamu memang tidak berani untuk melawan mereka berdua bukan?" ucap dari Xiaolin. "Ya, anggap saja aku menyerah untuk menyerang mereka. Aku akan segera meninggalkan tempat ini dan begitu kamu keluar dari tempat ini, aku akan segera membunuhmu," ucap dari Yujiaki. Kemudian Yujiaki pun menoleh ke arah Kimei dan tersenyum. "Kecuali jika kamu menikah dengannya untuk melindunginya selama sisa hidupnya. Dia pasti akan selamat dan tidak akan mati di tanganku. Sekarang aku tidak akan lagi melakukan apa-apa denganmu," ucap dari Yujiaki kepada Kimei. Setelah berbicara seperti itu, Yujiaki pun benar-benar meninggalkan tempat itu dengan tawa yang sangat kencang. Orang-orang yang tidak tahu keadaannya mengira dia sedang dalam situasi hati yang baik. Xiaolin pun lalu tercengang. Dia tidak menyangka Yujiaki benar-benar pergi dari sana. "Pikiran wanita itu benar-benar terlalu sulit untuk ditebak," ucap dari Xiaolin.
Dia memang misterius dan tidak dapat diprediksi. Dan kepribadiannya memang sangat misterius. Tetapi dia satu-satunya orang yang bisa mengimbangiku, ucap dari Kimei. Kalau begitu, orang terkuat di lembah orang mati itu adalah dia, tanya dari Xiaolin. Ya, tepat sekali, jawab dari Kimei. Lalu siapa yang lebih kuat di antara kamu dan dia? Tanya dari Xiaolin kembali. Mengenai itu, aku tidak bisa menebaknya. Tetapi menurutku, kamu adalah nomor 1 di lembah orang mati ini, ucap dari Xiaolin. Ya, terserah kamu sajalah, jawab dari Kimei. Aku berkata dengan jujur, bahkan menurutku kamu adalah orang yang nomor 1 di dunia ini. Hahaha, ucap dari Xiaolin kembali. Mendengar kata-kata sanjungan itu, Kimei terlihat seperti biasa-biasa saja, tetapi hatinya menjadi sangat bersemangat. Dan tidak hanya itu, kecantikanmu juga nomor 1 di dunia ini. Sayangnya kamu tidak pernah keluar dari tempat ini. Entah akan ada berapa banyak lelaki yang ada di lembah orang mati ini yang akan berusaha untuk menaklukkanmu sampai dia mati untuk hanya bisa mendapatkanmu saja, ucap dari Xiaolin. Kamu benar-benar berbicara sembarangan, jawab dari Kimei. Oh ya, meskipun kamu telah menyelamatkanku 2 kali, itu semua adalah kemauanmu sendiri. Aku tidak pernah memohon kepadamu. Jadi kamu tidak perlu menamparku lagi, ucap dari Xiaolin. Ya, sayangnya itu memang benar, jawab dari Kimei kembali. Kimei pada awalnya adalah seseorang wanita yang memiliki sifat yang cuek. Dan dia jarang mengalami gejolak emosi seperti ini. Hari ini ketika dia bertemu Xiaolin, entah bagaimana dia selalu dipengaruhi oleh emosi yang sangat aneh. Hari ini Kimei berulang kali merasa kesal dan ini juga telah menjadi kegembiraan bagi Xiaolin. Nona Kimei telah berbuat baik kepadamu, tetapi mengapa kamu selalu membuatnya marah? Ucap dari Sui. Dia memang baik, tetapi dia selalu memiliki ekspresi yang dingin. Seolah-olah dia tidak bisa membuat ekspresi wajah yang sangat baik. Tidakkah menurutmu dia itu lebih cantik setelah marah kepadaku? Hah? Tanya dari Xiaolin. Sui benar-benar menoleh dan melihat ekspresi Kimei mendengar kata-kata itu. Dan memang benar bahwa saat ini Kimei memang terlihat lebih cantik dari biasanya. Dia memang menjadi terlihat lebih cantik sih, jawab dari Sui. Sui berbicara seperti ini, Kimei pun langsung marah. Bahkan kamu juga berani berbicara seperti itu kepada aku, ucap dari Kimei. Sui pun terkejut dan dia berkata dengan sangat panik. Tidak. Menurutku kamu tidak cantik. Kamu sama sekali tidak cantik, ucap dari Sui. Mendengar itu, Kimei pun benar-benar merasa malu. Lalu ada 2 pelayan kecil berjalan memasuki pintu dan berteriak, Nona Kimei, ucap dari pelayan itu. Mengapa kalian berteriak seperti itu? Apakah kalian anggap aku tuli? Ucap dari Kimei. Kedua pelayan itu pun segera berhenti berteriak dan berkata dengan sedikit sedih. Kamar sudah siap. Apakah kamu akan melihatnya sekarang? Tanya dari pelayan itu. Tentu saja, ayo kita ke sana sekarang, jawab dari Kimei. Kedua pelayan itu pun lalu mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Mereka sangatlah takut kepada Kimei. Kali ini, Kimei lalu memandang ke arah Sui. Sui, kamu tetaplah di sini dan jaga mereka, ucap dari Kimei. Sui pun lalu mengangguk setelah itu. Saat ini, Kimei sudah keluar dari rumah. Oh ya, kamu terlalu baik kepadanya. Apakah kamu menyukainya? Tanya dari Yan Fei. Aku tidak tahu. Aku rasa semua orang di dunia ini pasti akan menyukainya. Tetapi aku tidak tahu apakah aku menyukainya atau tidak, ucap dari Sui. Ya, sepertinya kamu memang orang yang sangat baik, ucap dari Yan Fei. Kamu juga baik. Di luar rumah, tanpa diketahui oleh siapapun, ternyata Xiaolin sedang mengikuti Kimei di belakangnya. Kimei pun akhirnya berhenti berjalan. Mengapa kamu mengikutiku? Tanya dari Kimei. Jika aku tidak mengikutimu, nanti jika Yuziaki membunuhku, bukankah itu akan membuatmu kehilangan wajah? Ucap dari Xiaolin. Kimei tidak berbicara lagi setelah mendengar kata-kata itu, dan dia hanya berjalan maju sendiri. Tetapi Xiaolin terus mengikutinya dengan lebih penuh bersemangat.
Tiba-tiba Xiaolin pun terengah-engah seolah-olah lukanya kembali terasa sakit. "Maukah kamu menuntunku? Aku sangat lelah kali ini," ucap dari Xiaolin. Kimei pun benar-benar mengabaikan kata-kata itu dan malah berjalan lebih cepat lagi. "Hei, ini akan membuatku kelelahan. Jika aku ambruk di sini, berikan saja aku pada Yuzhiaki dan dia tidak akan lagi mengganggumu," ucap dari Xiaolin. Mendengar itu, kecepatan Kimei pun benar-benar melambat. Dia sekarang sedang berselisih dengan Yuzhiaki. Jika Xiaolin meninggal di sini, bukankah itu berarti bahwa dia telah kalah oleh Yuzhiaki? Saat Kimei tiba-tiba berhenti, Xiaolin pun tidak sengaja menabrak Kimei. Xiaolin memang ahli dalam melakukan trik seperti ini. "Aku ingin bertanya kepadamu, pernahkah kamu melihat seorang wanita yang tidak berani memegang tangan pria?" Tanya dari Xiaolin. Bisa nih orang benar karakternya. "Siapa yang bilang aku tidak berani memegang tangan seorang laki-laki? Hah? Aku hanya ucap dari Kimei. Sebelum Kimei menyelesaikan ucapannya itu, Xiaolin pun langsung memotong perkataannya. "Itu karena kamu tidak menginginkannya, bukan? Telingaku sudah sangat terbiasa ketika mendengar kata-kata seperti itu," ucap dari Xiaolin. Kimei pun segera berbalik dan menatap ke arah Xiaolin dengan tatapan yang sangat kejam. Tiba-tiba dia lalu memegang tangan Xiaolin dan membawanya lari. Saat berlari dengan Kimei, Xiaolin tampak seperti orang yang baik-baik saja. Dia merasakan tangan yang lembut dari Kimei dengan sangat bahagia. "Tanganmu ini benar-benar lembut ya dan menyenangkan untuk disentuh. Tetapi tidak setengahnya saja dari tanganku," ucap dari Xiaolin. Mulut Xiaolin ini tidak bisa berhenti berbicara, tetapi Kimei tidak mendengarnya sama sekali. Mereka berdua pun berjalan keluar halaman. Ada sebuah koridor yang melengkung di depan mereka. Di sepanjang koridor yang melengkung itu, ada jalan yang menurun. Tidak hanya itu, jalannya juga sedikit berkelok-kelok. Setelah berjalan beberapa saat, ada 7 ruangan dan 7 ruangan ini bertebaran dengan sangat elegan. 7 saudara dari keluarga Nalan tinggal di 7 ruangan itu. 1 ruangan untuk 1 orang. Lalu setelah itu, Kimei pun memeriksa kamar-kamar ini setiap hari untuk memastikan bahwa kamarnya bersih seperti biasanya. Dan ketika dia tiba di sebuah kamar, dia melepaskan tangan Xiaolin dan dengan hati-hati memeriksa apakah kamar itu masih berdebu atau tidak. "Apakah ini kamar kakak perempuan tertuamu? Jika kamu memeriksa kamarnya seperti ini, apakah dia akan segera kembali ke sini?" Tanya dari Xiaolin. "Jika aku tidak memeriksanya, kamar ini akan tertutup dengan debu," jawab dari Kimei. "Kamu benar-benar memiliki cinta yang dalam untuk semua saudara-saudara perempuanmu ya," ucap dari Xiaolin. Pada saat ini Xiaolin tidak mengatakan apapun yang membuat Kimei marah lagi. Kimei benar-benar tidak menduganya. Lalu setelah itu mereka pun datang ke kamar kedua, lalu kamar ketiga dan seterusnya. Sepanjang jalan, Xiaolin menghabiskan waktunya untuk terus bergombal. Untungnya, Kimei juga sudah dalam situasi hati yang sangat baik. Ternyata Xiaolin ini tidak terlalu menyebalkan baginya. Akhirnya mereka pun tiba di kamar yang terakhir, yang penuh dengan pakaian hijau muda. "Kamar ini sedikit berbeda dari kamar yang lainnya," ucap dari Xiaolin. "Memang apa bedanya?" tanya dari Kimei. Pakaian hijau muda melambangkan kemandirian pemiliknya, dan aku merasa bahwa dia pasti sangat tidak sabaran, ucap dari Xiaolin. Kamu dasar bajingan, ucap dari Kimei. Dia tidak menyangka bahwa kata-kata Xiaolin ini akan berubah begitu cepat. Dia sangat marah kali ini. Lalu dia berbalik dan keluar dari kamar itu. Xiaolin pun buru-buru mengikutinya dan bertanya kembali sambil tersenyum. Tunggu dulu. Jika kamu bukan orang seperti ini, mengapa kamu sangat marah kali ini? Tanya dari Xiaolin. Kimei pun tetap marah kepada Xiaolin, tetapi Xiaolin tetap mengikutinya. Saat melewati hutan bambu, sebuah bangunan aneh seperti kuil yang sangat besar muncul di depan mereka. Bangunan ini sangatlah spektakuler. Kimei mengeluarkan kunci untuk membuka pintunya, dan kemegahan di dalamnya pun menyebabkan Xiaolin bergetar dan melihat sangat menakjubkan. Bangunan besar seperti kuali obat ini dipenuhi dengan berbagai bahan obat
yang masing-masing dari mereka benar-benar sangatlah berharga dan langka. Xiaolin pun bergegas ke arah depan untuk melihat bahan-bahan obat di ruangan itu. Aku tidak menyangka gadis seperti kalian adalah seorang apoteker yang jenius. Oh ya, ranjang operasi itu disiapkan untuk siapa? Tanya dari Xiaolin. Mendengar itu, Kimei pun lalu tersenyum. Tentu saja itu untukmu, ucap dari Kimei. Memangnya ada apa denganku ini? Tanya dari Xiaolin lagi. Meskipun kamu sudah tidak sakit, ada salah satu organmu yang harus dipotong, ucap dari Kimei. Organ? Organ apa? Tanya dari Xiaolin. Lidahmu, jawab dari Kimei. Tentu saja Xiaolin tidak takut saat mendengar kata-kata itu. Dia pun segera menjulurkan lidahnya dan berkata dengan bangga, aku tidak menyangka apa yang aku katakan akan membuatmu begitu marah. Ini suatu kehormatan bagiku. Aku akan memberikan lidahku ini untukmu, jauh dari Xiaolin. Tetapi Kimei tetap mengabaikannya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Ternyata Xiaolin ini adalah karakter yang sering gombal ya, dan juga pintar berbicara. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.